Oke, Pik. Oke, Sini dikit dulu. Tadi sampai mana, Pik? terakhir itu kan tadi masalah manusia itu, pola pikir manusia itu, keyakinan ya kan dalam dalam apa? Yang maksud gue gini loh, gue dulu kan tadi gue sempat bilang gue juga ekstrim juga kan. Tapi setelah gue mendalami ilmu dan pengetahuan dan gue baca-baca lagi, bukan seperti itu gitu manusia yang sebenarnya. Iya. Atau orang yang memahami ilmu itu bukan segitu gitu. Kita nggak boleh mencela orang ya kan hanya melihat dari covernya aja gitu. Oke, ini ekstrim dalam hal agama ya, Bro ya? Ya dalam hal agama. Oh. Kalau boleh tahu lu se-ekstrim apa sih, Bro? Wah dulu gue se ekstrim gue mah debatin ke orang tua gue, ke apa adat istiadat gue, karena apa yang gue pelajari itu ternyata nggak sesuai gitu kan. Contohnya apa nih? Ya kalau gue kebetulan Sumatera Barat ya kan, gue bilang gini kayak masalah tahlilan, Oh. terus tuh yang berkuasa atau mendapatkan harta itu wanita ya kan, padahal nggak begitu kan. Iya, iya. Karena katanya dalam Sumatera Barat itu adat bersanding Al-Quran, Al-Quran bersanding adat gitu kan, berarti kan harus Al-Qurannya kemana, jangan adat yang digedein gitu. Nah Terus itu lo tentang tuh. gue sampai keluarga gue nggak bilang gue wah nggak bener lah atau apalah, udah radikal ya kan, padahal nggak begitu. Nah juga kesalahan gue juga orang baru tahu ilmu, dapat ilmu keluar. Nah kalau dapat orang yang lebih tinggi lu mau ngomong apa? Iya, iya, iya. Ya kan ilmu dikit tapi lu gaya lu udah kayak apa gitu kan. Nah akhirnya ya gue belajar lah, gue beli buku, gue dalamin bisnis. Ya kembali lagi gue ke bisnis karena gue emang hobi gue bisnis dulu kan, usaha. Ya itulah yang gue kembangin, jadi gue seimbangin gitu. Dalam perjalanan itu ya gue sambil belajar gitu, apa sih arti kehidupan, tujuan kita apa sih. Terus sampai lo menemukan apa nih arti kehidupan jadi buat lo? Ya sampai ya gue sebenarnya sampai sekarang masih nyari, Sampai nyari ya. tapi gue berusaha untuk memperbaiki. Kan sebaik-baiknya manusia itu kan memperbaiki dirinya. Betul. Kan Iya. gitu ya. Gue kan juga banyak salah, gue banyak melakukan hal-hal yang tidak baik juga gitu kan, tak terlepas dari manusianya itulah gitu. Oh. Ya kembali lagi lah nih kok kenapa bisa jadi orang hukum. Gue ketemu sahabat gue Sama Yuko tadi ya. tadi yang tadi gue bilang cerita, dia selalu memberi gue ilmu pengetahuan, gue diskusi sama dia tentang hukum permasalahan gue, akhirnya ditolonglah sama Yuko, dicarikan jalan solusi. Ya kan Yuko bilang lu Fik, jangan terkungkung dalam masalah lu gitu, lu harus keluar dari masalah lu. Ya gue berusaha ngejalanin itu ya, tapi benar alhamdulillah lah, apa yang dia kasih masukan gue berjalan kan, hingga gue bisa sekolah di sport sama Yuko ya kan. Terus tuh dalam permasalahan gue menghadapi orang dalam hutang piutang gue dia bantu ya kan. Nah itulah gue bilang temen yang bener-bener temen yang Allah turunin ke gue gitu. Artinya gini, ibaratnya kan lo baru kenal lagi, udah berapa tahun lo. Tapi lo cukup dekat sama Yuko waktu SMP ya? Oh deket, karena Yuko itu tetangga gue di Kelapa Dua. Gue tuh setiap pagi pulang bareng dia, sampai dia kadang-kadang ibunya masakin gue makanan mie lah ya. Cukup dekat lah berarti ya? Cukup dekat. Nah seperti itu. Nah akhirnya gue harus merubah. Jadi gini, manusia itu siapa sih nggak ada masalah? Lo bayangin 7 miliar gue harus ngorbanin apa? Orang tua gue meninggal loh. Ibu gue meninggal dalam keadaan gue nggak punya duit untuk mengobati ibu gue yang sakit jantung. Rumah tangga gue pun hancur, iya kan. Nah tapi kan gue selalu berpikir gini lah, gue kan hobi baca ya, gue hobi baca. Gue suka tuh baca orang-orang besar, ya kan. Nah orang-orang besar itu ingin menjadi besar, ternyata nggak jangan kita lihat dia besar sekarang, tapi Prosesnya. Ya kayak misalnya proses ya, kayak Bob Sadino, Setiawan Jodi, Bill Gates, ya itu gue punya lah buku-buku mereka. Itu ternyata Itu jadi salah satu inspirasi gue. lo lah ya. Jadi gue, oh iya ya, gue nggak boleh lemah, pasti ada jalan keluarnya, ya kan. Nah, yang kedua yang utama, ya kebetulan gue olahraga, gue suka olahraga ya. Olahraga gue karate. Nah di karate itu ternyata secara tidak langsung juga menumbuhkan sikap patriotisme gue gitu loh, sikap apa namanya, apa ya namanya ya, lu
harus tough gitu, Hmm. nggak boleh menyerah daripada lu nggak salah, Hmm. ya kan? Ya emang benar batu dalam karate itu kan ketika kita naik sabuk atau apa kan itu ada prosesnya kan. Hmm. Lo harus bener atau push up, lari, ditargetkan sekian, ya kan kekuatan lo sekian. Nah ternyata di situ tertanam juga dalam diri gua gitu. Gua nggak boleh menyerah begitu aja sampai ibarat perang tuh titik darah penghabisan. Kayak gitu ya. Nah gitulah akhirnya sampai sekarang gini gua sekolah, ya ketemu juga kan akhirnya gua sama lo. Iya. Ya kan tambah lagi Yudi berkembang ya kan, ya alhamdulillah berkuranglah utang-utang gue meskipun banyak pengorbanan yang harus gue jalanin. Terus apa? Nah, Yuko ngajak tuh ya lo bikin ini ya. Ya Bikin dia jadi kantor ini ya. Yuko itu awalnya dia udah lawyer Oh, lawyer udah. dan dia juga cuman dia belum punya kantor, dia bekerja sama Yudi. Ya kan, nah berhubung background gua hukum, dia bilang, Pik lo kenapa nggak jadi lawyer juga, ya kan? Ketika lo jadi lawyer nanti kan juga siapa tahu bisa merubah nasib lo. Nah ya itu mungkin jalan Tuhan ya. Ya bayangin aja gue tamat kuliah 2006, baru tahun 2021 gue jadi lawyer, baru pendidikan PKPA. Nah kebetulan gue ada tempat, ya udahlah gue jalanin. Ya gue orangnya gini loh, Tempat ini nih ya. tempat ini nih yang dijadikan kantor, ya gue jalanin lah. Ya kan gue nggak mau menutup peluang apapun gue ambil, gue jalanin. Iya. Ya kan kita kan nggak tahu kalau kita nggak ikhtiar, kita nggak mau, gue tuh nggak suka nunggu gitu. Ya udah akhirnya berjalan alhamdulillah sampai sekarang. Ya terus akhirnya Yuko ngajak gua tuh ya. Iya ngajak lo juga Yuko ya kan. ngajak gua kan waktu itu, kata Yuko, ini banyak kasus-kasus tanah nih Fir gitu kan. Terus akhirnya singkat cerita ya gue diajak lah. Nih tapi gue nggak tahu tuh mau ketemu lo tuh gabung, apa lo juga gabung, gue nggak tahu. Kita Berarti lo nggak tahu ya? nggak tahu tadinya, tapi kita kan waktu itu dia jalan kemana gitu ya. Nah terus kata pas di tengah jalan, tapi kita ke sini dulu Vin. Lu kenal kan Fikri mana nih, pikir gue kan Fikri Islamic ya. Terus gue inget lo, tapi gue tahu juga Yuko itu kenal sama lo, gue tahu teman-teman SMP-nya lah, gue pernah tahu gitu. Oh Fikri Islamic itu teman SMA gue, kata gue kan. Iya teman SMA lu kan. Iya dia kenal kok sama lu gitu kan, itu teman SMP gue, ayo kita kesana ya. Nah akhirnya gue ke rumah lo itu. Pas di situ tuh Gue juga kan sempet gak mau kan, kata gue dengan waktu orang gila tuh. iya. Ya udah terus tadi nanti deh. Ya akhirnya sampai sekarang lah begini. Jadi alhamdulillah lah. Ya semua itu kan kita ikhtiar pelan-pelan ya. Ya utang gue juga berkurang, belum bisa gue menyelesaikan semuanya, tapi gue berusaha menyelesaikan lah. Terus kira-kira Pik ini itu tadi menarik Pik yang kan lo berarti kan udah ditimpa masalah yang lumayan tuh ya, jatuh bangun gitu, utang, terus nyokap lo meninggal gitu kan. Terus sampai rumah tangga lo hancur gitu ya. Lo itu bisa dibilang titik terendah dalam hidup lo tuh ya. Iya betul. Pada saat itu ya. Gue selama sampai sekarang ya sekarang udah mulai lah 4 tahun ke depan tuh gue nggak pernah belum bisa beli susu anak gue. 4 tahun? Iya. 4 dari tahun apa? Istri, dari anak gue lahir sampai ke 4 tahun kan anak gue sekarang udah mau 5 tahun. Iya. Oh lu belum bisa beli susu? Belum bisa gue jalin susu anak gue, baju anak gue yang baru. Sedangkan dulu kehidupan gue foya-foya lah ibaratnya, semua apa bisa gue jalanin, gue beli lah. Tapi karena gue punya anak, buat susu aja gue nggak bisa beli, sampai gue ada temen nolongin gue beli susu. Ya kan gitu, kayak gitu. Tapi semuanya udah inilah ya, udah bertahap. Sekarang udah mulai ngebangun ini gitu ya, ngerintis ya. Pelan-pelan ngerintis. Oke, terus nah gini Pik, yang menarik nih. Ini kita kalau tadi kan ngomongin bisnis ya. Ini sekarang kita agak bergeser ke bisnis nih ya. Yang apa agak bergeser dari bisnis. Nah, gini Pik,
gue waktu itu ya, terus tadi kan lo nyinggung bahwa lo ya dalam sekarang ini dalam istilah sekarang radikal lah gitu ya. Nah, gue dulu jujur pas dalam bayangan lo tuh yang terfikir di gua ketika gua ngelihat lo terus dari Facebook lo, memang pemikirannya sama gua gitu. Pemikiran gua tentang lo sama yang tadi lo bilang dalam bahasa sekarang radikal gitu kan. Berarti lo mengakui hal itu kan ya, bukan dari gua aja gitu ya. Lo mengakui itu. Nah artinya ya jujur aja gua waktu itu sempet dalam tanda kutip nih orang nih ya cukup nyebelin lah dalam tanda kutip ya dalam pemikiran dalam pemikiran gue gitu ya. Mas, nah yang gue pengen tanyain, kalau ya lo pemikiran lo tentang gue gimana Pik saat itu, karena dari sisi lain ya kita bukan aja lah, lo juga berpikir hal yang sama mungkin ya ke gue gitu ya. Oh iya, jadi Kalau gue kan berpikir ke lo dalam tanda kutip radikal kan. Nah lo juga mungkin begitu kan, karena kan kita nih dari istilahnya dari dua kutub yang berbeda nih bro, ya kan, satu di pojok sana, satu di pojok sana kan, ibaratnya satu kiri banget, satu kanan banget kan, barat dan utara. barat dan utara. Nah yang gue pengen tanyain, lo waktu itu berpikir tentang gue kayak gimana sih? Nih jujur aja ya, jangan gak enak ya. Nanti gue juga bakal bilang gitu. Nah terus satu hal, itu dulu deh lo jawab gimana. Kalau gua dulu keyakinan yang di luar keyakinan gua, saking radikal ya lo harus mati. Lu dulu sampai takut Oh gitu. iya, gua karena apa? Gua udah didoktrin. Tapi sekarang udah enggak bro ya? Udah enggak. Kalau enggak gua kabur nih bro. Makanya gini, tingkat orang yang harus kita bunuh, kita matiin atau kita bilang orang yang radikal parah ilmunya ini, itu ada tahapannya. Ntar gue potong dulu. Iya, siap. Guys, gue baru tahu nih ternyata pemikiran doi se radikalis atau se ekstrem itu. Kalau dulu gue percaya nggak percaya. Dulu memang tahu gue ada yang pemikirannya seperti itu, tapi gue pikir itu orang yang jauh di sana lah, di lingkaran gue nggak kayak begitu, atau mungkin karena gue berusaha positive thinking ya. Memang banyak teman-teman gue yang kayak lu gitu katakanlah, tapi sampai ingin membunuh itu gue belum ada di benak gue. Mungkin masa iya sih gue ada gitu ya, tapi ternyata ini teman dekat gue, bro and sis, teman dekat gue, dan ternyata dia jujur dia ada di tahap pemikiran seperti itu, tapi sekarang udah enggak, karena kalau ada nih pemikiran seperti itu gue langsung kabur. Pertemanan ya. Ternyata ada, tapi dia udah jujur, gue respect, gue menghargai lah ya. Terus gimana bro? Ya tadi gini, jadi kita ini ngebahas ilmu ya, pemahaman orang dalam ilmu. Jadi gue tuh dalam proses pembelajaran gue, dari gue masalah hidup gue, kejadian-kejadian yang gue hadapi, terus tuh dari ilmu yang gue dapet, pengetahuan yang gue dapet. Jadi kalau lo mau jadi orang yang bagaimana? Orang yang mau bertambah ilmu, atau lo orang mau yang arogan gitu? Arogan tapi tanpa ilmu, ya kan? Artinya gini lo baru dapat satu ayat tapi lo udah berkuar-kuar merasa lo udah hafal 30 juz. Gitu kan, nggak begitu gitu. Jadi mohon maaf ya, sekarang ini yang gue lihat dari anak-anak generasi kita, sejarah yang dilupakan gitu. Ya kan, prosesnya itu bagaimana, tahap-tahap yang tadi gue bilangin gitu. Lu kan harus mempunyai pengetahuan yang sangat dalam, pengertian yang sangat dalam, memvonis orang itu juga yang benar-benar dalam. Kalau kita ini ya, gue jujur ya, gue kasih tahu ya, kalau gue lihat kita nih semua simpatisan sih, ya kan, bukan tahap lo sudah kayak ulama atau apa gitu kan. Karena apa? Kalau lu benar-benar ingin mendalami ilmu, ya lu benar-benar hidup lu di ilmu. Nggak boleh lu kiri kanan. Lu mendalami ilmu, menghayati ayat per ayat, lu menjalankan ayat per ayat. Kalau lu masih belum menjalankan, masih hal lain, ya lu nggak usah bicara gitu. Ya udah, lu istilahnya ilmu lu dapet, ya lu hidup biasa aja gitu. Lu pengetahuannya buat diri lu gitu menurut gua. Maka tadi kan proses. Kalau sekarang ini kan ya mohon maaf ya, orang banyak ngikut-ngikutin, baru satu ayat dibilang begini,
carilah kebenaran, orang ini ngomongnya apa ya. Nah kalau di ngomongnya apa, ya kita carilah di buku. Kita juga jangan kita mentah-mentah aja terima itu omongan gitu. Jadi kalau sekarang kan kayak merasa diri paling benar Iya. gitu kan ya. Yang lain salah, yang berbeda sama dia langsung dicap bid'ah, kafir gitu kan ya. kafir. Nah, tapi lo dulu ada di tahap itu bro ya? Oh iya, gue kan udah gue Bahkan bilang lebih ya. lebih. Tapi Gue sekarang orang tua gue kalau kan sekarang sekarang gue tadi gue bilang. sekarang masih di tahap itu atau gimana sekarang ini? Maksud gue gini, pendirian lo terhadap orang yang berbeda sama lo di tahap apa sekarang? Oh gue udah nggak mentah orang tuh bid'ah atau apa gitu. Lo udah nggak mencap bid'ah Nggak lagi? mencap ya karena gini. Mencap kafir nggak juga? Enggak, karena gue kembali lagi Tuhan itu Allah ya kan akan memberikan beban atau memberikan suatu sesuai dengan kemampuan dia, ya kan? Itu yang pertama. Kedua, ilmu itu juga disesuaikan dengan kemampuan dia, pemahaman dia. Jangan ibarat kata kayak gelas segini, lo isi penuh tumpah, berarti kan lo nggak nerima jatuhnya kan? Yeah. Nah, jadilah tahap manusia itu bertahap tuh berilmu, memahami arti kehidupan, alam dan lain sebagainya gitu kan. Bagaimana proses kehidupan itu, bagaimana proses pemahaman. Ya itu makanya orang-orang sekarang ini kan maunya instan. Ya kan apa-apa instan. Karena apa? Udah teknologi tuh udah bercampur aduk. Ya kan antara kebatilan, antara kebenaran bercampur aduk. Kita udah nggak bisa ini. Kalau gue pendapat gue, jadi gue melihat gue ke diri gue dan anak gue dan keluarga gue dulu dah. Kalau lo sekarang kira-kira pesan atau nasihat apa lo bro yang ingin lo sampein ke anak-anak muda sekarang nih yang dibawa-bawa kita nih ya, tapi dia berpikir kayak lo yang dulu, kan lo udah ngalamin tuh lo yang dulu seperti apa. Nah lo ingin kasih pesan atau nasihat apa bro? Ya gue sih sebenarnya posisi gue juga gue nggak berani untuk memberikan nasihat apa ya. Cuman gue bicara. Ya paling nggak inilah apa? Ya, pengalaman. Dari based on pengalaman lo lah gimana gitu kan. Jadi sharing gitu. Jadi gini loh, kita ini hidup proses kan. Proses hidup yang harus kita jalanin, kita terima, kita pahami, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu menghargai orang lah gitu. Jangan kita melihat covernya, dimana kita juga ilmu kita kurang gitu. Jangan merasa kita benar gitu. Karena apa? Orang yang benar-benar berilmu ya. Karena ada kan kata pepatah ya. Semakin padi semakin menunduk kan. Nah, semakin gue tahu ilmu dari buku-buku, ternyata gue semakin kecil. Semakin nggak tahu apa-apa ya. Nggak tahu apa. Ternyata ini luas loh. Ilmunya tuh luas loh kemana aja. Nah, tahap itulah yang lo harus bijaksana dan jangan egois gitu. Ya kan? Kan menjadi orang bijaksana dan egois itu berat juga. Lo bisa ngomong tapi belum tentu lo bisa lo praktekin, kan gitu. Nah, tapi itu proses kehidupan gitu. Jadi kalau gue pikir sih ini bro ya, mungkin setiap orang mungkin bakal mengalami di posisi itu gitu ya. Pasti. Cuma mungkin dia seiring berjalanan waktu dia tambah dewasa, dia tambah ada pengalaman yang dia lalui, jadi dia otomatis tuh dia bakal berubah tuh sedikit demi sedikit pemikirannya ya. Dan satu nih, gue putus ya. Satu, lo ingat Tuhan masih ada di samping lo. Tuhan tuh tempat terbaik dah. Lo minta, ya kan? Lo minta, jangan lo selalu tinggalkan, ya kan? Lo 1000 maksiat atau 1000 lu bagaimanapun, Tuhan pasti maafin lo. Ya kan, ingat hidup cuma sementara gitu. Buat apa sih terlalu ego lo hidup atau bagaimana ya kan? Penilaian terakhir tuh Tuhan, bukan kita. Kita hanya belajar, kita ikuti. Apabila ada orang yang berlainan, itu terserah dia. Karena akan kembalinya ke orangnya, diri kita masing-masing gitu. Lagi pula kita capek juga ya kalau selalu hidup julid, maki-maki orang aja gitu ya, bertikai sama orang, lu salah lo, bid'ah kafir. Kita kan penyakit hati juga bro. Penyakit hati. Capek juga hidup begitu ya. Ibarat gini lah.
orang luar negeri, Amerika itu udah sampai ke bulan. Iya, kita Lu baru sampai. kita masih mempermasalahin Ah, subuh iya. kunut apa enggak Iya, gitu-gitu subuh ya kan. kunut atau enggak. Ya, kalau berdasarkan keyakinan begitu, ya jalankan. Kan Iya. ada Imam Syafi'i kan juga bilang kan. Imam Syafi'i itu bilang, apabila ada yang berlainan dengan diriku, maka ikutilah gitu. Belum tentu aku benar gitu kan. Kan itu suatu kebijaksanaan loh. Iya, benar. Sekelas Imam Syafi'i. Kita jangan bukan sekelas, belum sekelas Imam Iya, Syafi'i. iya. Ya kan udah belagu banget. Kita imam siapa ya? Imam. Iya. Iya, Ya iya, gitu. Jadi gitu. Jadi banyaklah belajar. Semakin lo banyak belajar, insya Allah lo semakin dewasa, semakin ego lo juga turun. Ya menurut gua ya. Dan lo menikmatilah hidup ini dalam ilmu pengetahuan. Semua nggak jauh dari ilmu. Yang terakhir Tuhan. Lo jangan lupain Tuhan. Itu aja. Iya. Jadi gini, teman-teman, ini gue mau kasih tahu. Ini sebenarnya kalau pada tahun ini cukup menarik sih, bahwa gua dan Fikri inilah contoh kita memiliki keyakinan ya, atau apalah bahasanya, ideologi atau apa gitu ya, yang dua kutub yang dari ujung ke ujung gitu ya bro. Iya. Misalnya bisa dibilang yang satu kanan banget, yang satu kiri banget gitu ya, dalam tanda kutip gitu. Jujur aja, ya kalau gua bisa dibilang, kalau mungkin gua kalau dicap sama Fikri yang dulu, mungkin gua dicap liberal kayak gitu ya. Iya. Liberal atau mungkin Syiah atau apa gitu kan ya. Nah, kalau gua Fikri ya, Fikri juga udah ini sih, udah mendeklar dirinya ya, dia dulu seorang yang bisa dibilang kalau apa bro, Ekstrim. Salafi bukan ya? Salafi. Salafi ya, salaf lah ya, atau Wahabi. Wahabi lah gitu ya. Nah iya, jadi lo bayangin aja dari seorang yang liberal ke Salafi, tapi kita bisa duduk bareng gini sekarang ya. Barang. Ya alhamdulillah. Dan kita Alhamdulillah. juga ya alhamdulillah kita kan punya keyakinan sendiri, kita nggak mengganggu keyakinan orang. Iya. Ya kan, dan itu kan dalam Islam pun juga dibilang begitu kan, lakum dinukum waliyadi kan begitu. Ya kalau kita udah paham lakum dinukum waliyadi, coba dipahami, jangan dingertiin. Orang ngerti kan belum tentu paham. Begitu, benar nggak? Jadi ya maksud udah. Jadi maksud gue, contohnya gini teman-teman, bahwa bukan hanya sekedar di kata-kata atau di buku aja. Ini kita contoh bahwa kita satu kantor, dua orang yang berbeda pandangan gitu ya, bahkan cukup ekstrim juga perbedaannya, tapi kita bisa duduk bareng, ketawa-ketawa ya bro ya, bakal bisa satu kantor ya bro ya. Jadi kita bisa ketemu di hal-hal tertentu, kita ada titik temunya. Nah mungkin titik temu itu yang kita perbesarkan ya, bukan kita membesarkan yang perbedaan-perbedaan itu bro ya, yang meruncingkan perbedaan-perbedaan itu gitu teman-teman. Ini bagus nih dicontoh ya bro ya. Oke. Jadi kira-kira ada yang mau disampaikan nggak bro lagi terkait untuk sekarang sih yang sekian dulu kali sampai untuk hari ini ya, karena gue juga kan mau olahraga juga nih. Oh iya, lu mau ini ya? Apa? Mau apa ya, lari-lari lah. Bukan karate? Iya karate. Ya itulah ilmu bela diri yang gue dalamin, itu juga mempengaruhi kehidupan gue juga sih, karate. Oke. Gitu. Oke bro. Oke. Thank you banget bro ya. Sama-sama bro. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Di lain kesempatan. Oke. Teman-teman semuanya, kita check out dulu ya. Lanjut lagi nanti di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.